Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Meskipun hatinya sedang sangat sakit dan malu karena kehilangan dua putranya, tapi sudah jelas kalau ini bukanlah waktu bagi dirinya untuk marah. Karena jika sampai semuanya gagal, maka dia juga pasti akan sangat menderita di tangan Tuan atau Tetua Agung itu sendiri. Lin Tian hanya berdiri di sisi Lan Jingyi seperti seorang pengawal yang menjaga tuannya. Dan sedangkan untuk dua pangeran yang tersisa, yaitu Pangeran Mahkota dan Pangeran keempat, mereka berdua segera melihat ke arah Lin Tian. Mereka terlihat sangat marah, dan kemudian mengepalkan tangan mereka dengan erat, sambil sedikit berbisik kepada Dewa Kehancuran. Mendengar apa yang dikatakan anaknya itu, Dewa Kehancuran mengerutkan keningnya. Dia bisa melihat seorang pemuda yang memakai topeng, dengan kucing putih di kepalanya itu yang terlihat santai, dan tanpa ada rasa cemas yang terlihat di wajahnya. Bahkan Dewa Kehancuran tidak dapat melihat melalui tubuh Lin Tian sekarang, dan dia hanya dapat merasakan kalau pemuda ini ternyata tidaklah biasa. Tapi dari penglihatannya itu, pemuda ini mungkin hanyalah pelindung bagi Lan Jingyi. Raja, jadi kenapa Anda memanggil seluruh keluarga ke sini? Tanya kepala keluarga Ju dengan sopan. Aku hanya ingin memanggil kalian untuk membahas beberapa masalah. Contohnya seperti hal yang terjadi baru-baru ini, ucap Raja Kehancuran sambil memasang wajah yang agak sedih. Kami sudah tahu tentang hal itu yang mulia, dan kami sebagai kepala keluarga besar, semuanya turut bersedih dengan kematian dua pangeran, ucap kepala keluarga Yan. Melihat ketiga orang yang hebat dalam berakting ini, Lin Tian memberikan mereka dua jempol. Ini memang sudah kebiasaan setiap orang, agar bisa mengubah wajah mereka dengan cepat. Terima kasih Saudara Yan, tapi aku di sini kali ini ingin membicarakan cara untuk menanggulangi kekejaman orang-orang yang melakukan hal itu kepada rakyat kita, ucap Raja Kehancuran dengan sedih. Tapi di dalam hati empat kepala keluarga, mereka semua sudah ingin muntah ketika mendengar perkataan orang ini. Rakyat mereka, jangan bercanda. Mereka tentu saja tahu semua hal yang terjadi di ibu kota, bahkan orang-orang yang mati kebanyakan dari keluarga San, dan juga pengkhianat dari keluarga mereka sendiri. Oh, Anda benar, kita memang harus menangkap orang-orang itu sesegera mungkin. Anda tahu itu kan, sekarang rakyat kita dan alam kehancuran sedang kacau. Apalagi sejak banyaknya orang yang hilang dari kerajaan kita ini, ucap Lan Dan dengan tenang. Mendengar persetujuan dari Lan Dan, Raja pun tersenyum. San dia memang sangat senang dengan jawaban dari Lan Dan ini. Hahaha, bagus kalau begitu, aku ingin kalian melakukan sesuatu untukku, ucap Dewa Kehancuran dengan senyum jahat. Apa itu Raja? Ucap semua orang di sana dengan hormat. Jadilah tumbal untuk alam kehancuranku ini, ucap Dewa Kehancuran. Setelah dia berbicara, sebuah formasi besar muncul dan mengelilingi seluruh istana tersebut, dan wajah semua orang berubah ketika melihat formasi yang muncul itu. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka dengar, yang keluar dari perkataan Dewa Kehancuran sebelumnya. Raja, apa maksudmu? Tanya salah satu kepala keluarga tingkat 1 di kerajaan itu. Raja Kehancuran hanya tersenyum ke arah mereka, sedangkan dua pangeran juga menatap semua orang di sana dengan senyum mengejek dari mereka. Maksud ayahku adalah, kalian akan dijadikan pengorbanan, itu agar membuat ayahku menjadi penguasa alam kehancuran yang sesungguhnya, ucap Pangeran Mahkota dengan senyum jahatnya. Apa, Raja, ini? Salah satu kepala keluarga dengan ketakutan menatap Raja Kehancuran. Tapi sayangnya saat mereka berharap ini semua adalah palsu, Raja Kehancuran malah tersenyum menakutkan kepada mereka semua. Bahkan empat kepala keluarga yang juga sebenarnya setengah percaya,
kini mulai percaya dengan pandangan Lin Tian. Apa yang dia katakan itu adalah benar. Kalian akan jadi pengorbanan untuk alam ini, ucap Tetua Agung yang muncul di tengah aula itu. Melihat Tetua Agung muncul, Lin Tian dan bayi kecil menjadi sangat serius. Mereka bisa merasakan kalau kekuatan dari leluhur ini, itu setidaknya sudah mencapai Dewa Surgawi tingkat rendah tahap puncak, dan selangkah lagi dia bisa masuk ke alam surgawi tingkat menengah. Kak, sepertinya orang ini cukup sulit untuk ditangani, ucap bayi kecil dengan tersenyum pahit. Dia tidak takut dengan Dewa Kehancuran, yang hanya berada di tahap Dewa Ilahi tingkat tinggi. Tapi untuk melawan Tetua Agung, tentu saja kemungkinan menangnya sangatlah sedikit. Apalagi kekuatan bayi kecil belum sepenuhnya pulih, dan Lin Tian pasti akan kesulitan juga jika melawan orang ini. Sepertinya aku harus menggunakan semua yang kupunya, ucap Lin Tian tanpa daya. Hahaha, kalian semua akan mati di sini, dan kamu juga, ucap Pangeran Mahkota sambil menunjuk ke arah Lin Tian. Semua orang termasuk Tetua dan Dewa Kehancuran, semuanya memandangi Lin Tian. Tetua Agung melihat Lin Tian dengan perasaan aneh, karena meski dia tidak dapat melihat wajah Lin Tian, tapi dari bagaimana dia berdiri, itu tidak ada rasa takut di mata Lin Tian. Tentu saja hal itu juga terjadi kepada keluarga bangsawan lainnya, yang saat ini memandang Lin Tian dengan pandangan yang sama. Hanya 4 keluarga besar yang terlihat cukup tenang, meskipun dalam situasi saat ini. Bocah, sepertinya kamu adalah pelindung Nona muda Lan. Tapi sayangnya, nonamu itu juga akan mati di sini. Tentu saja sebelum dia mati, aku akan meniduri dan mencicipinya terlebih dahulu, ucap Raja Kehancuran dengan penuh nafsu sambil memandangi Lan Jingyi. Kurang ajar, ucap Lan Jingyi dengan marah, saat dia melihat tatapan Dewa Kehancuran. Hahaha, lucu sekali ucap Lin Tian dengan tenang. Mendengar perkataan Lin Tian, kerutan muncul di wajah Tetua Agung dan Dewa Kehancuran. Dari tadi mereka merasa kalau pemuda ini terlalu tenang, dan bahkan tidak terlihat takut dengan mereka. Aku hanya ingin mengatakan sesuatu kepadamu, Pangeran. Itu, aduh, bagaimana ya? Aku merasa ini buruk untukmu dan juga ayahmu, ucap Lin Tian sambil terlihat sedikit kebingungan. Apa maksudmu dengan merasa buruk? Jangan melawak di depanku. Kamu jelas-jelas akan mati, tapi malah bertingkah seperti itu, ucap Pangeran Mahkota dengan nada mengejek. Apakah kamu yakin mau mendengarkah yang ingin aku katakan? Ucap Lin Tian dengan tersenyum. Tapi saat Dewa Kehancuran dan Tetua Agung melihat senyumnya, itu ada semacam perasaan tidak baik di hati mereka. Tentu saja karena perasaan itu hanya sedikit saja, dan mereka pun tidak terlalu peduli. Mereka merasa kalau hanya dengan Lin Tian, itu tidak mungkin untuk mengubah situasi putus asa orang-orang pada saat ini. Apalagi, formasi telah diletakkan di depan mereka semua. Tapi ternyata, apa yang mereka pikirkan ini salah. Pemuda yang mereka pikir tidak dapat melakukan hal itu sendirian, tapi malah membuat mata mereka terbelalak kaget dengan perkataannya selanjutnya. Maaf ya, aku ingin pangeran keempat menjadi contoh. Tapi aku sudah memutuskan, kalau kamu harus mati di sini terlebih dulu, ucap Lin Tian dengan tersenyum. Saat itu juga dari dalam tubuh Pangeran Mahkota, perasaan panas yang luar biasa muncul dan membuat dia mulai kepanasan. Saat itu juga dia berteriak kesakitan, itu di depan mata semua orang di sana. Awas! Ucap Tetua Agung yang langsung menghindar dari tempat itu. Dan, boom! Ledakan keras mengguncang aula tersebut. Semua orang mencoba bertahan dari ledakan itu, dan begitu juga dengan Dewa Kehancuran yang paling dekat dengan Pangeran Mahkota. Dia terkena ledakan itu, dan terpental agak jauh karena tidak siap akibat ledakan yang tiba-tiba itu. Kamu bajingan, teriak Tetua Agung.
Tetua Agung melihat kalau ledakan itu membuat sebuah retakan di formasinya, dan ini membuat wajah Tetua Agung terlihat sangat jelek. Ush! 4 sosok muncul di belakang Lin Tian, dan tentu saja mereka bukan tidak punya rasa takut, tapi ada senyum main-main saat menatap Dewa Kehancuran dan Tetua Agung. Uhuk, bagaimana mungkin? Ucap pangeran keempat yang berhasil lolos dari kematian, tapi sayangnya tubuh pangeran keempat terluka sangat parah, dan itu membuat dia tidak bisa bergerak. Sialan, siapa kamu? Ucap Dewa Kehancuran dengan marah. Kenapa tidak? Pemuda ini membunuh anaknya di depan matanya sendiri, dan bahkan dia juga berhasil membuat retakan di formasi yang telah dipasang sendiri oleh Tetua Agung. Hahaha, kalian saja yang bodoh. Apakah kalian pikir semua yang terjadi selama ini hanyalah main-main saja? Ucap kepala keluarga Yan yang tertawa terbahak-bahak sambil memandang wajah Dewa Kehancuran yang terlihat sangat jelek itu. Kalian sudah mengetahuinya. Ucap Dewa Kehancuran dengan kaget sambil memandang 4 keluarga besar. Tidak juga, hanya beberapa hal saja yang kami ketahui. Contohnya seperti kejahatan keluarga San, dan juga beberapa rencanamu pada saat ini, ucap Lan Dan dengan dingin sambil memandang Dewa Kehancuran. Mendengar perkataan Lan Dan, wajah Dewa Kehancuran dan Tetua Agung berubah menjadi marah. Dia kemudian memandang Lin Tian yang berdiri di depan keempat orang tersebut. Kamu pasti pelaku kejadian selama ini? Tanya Tetua Agung dengan marah. Enak aja, pelakunya bukan aku, tapi dia. Balas Lin Tian sambil mengangkat tangannya ke atas kepala, dan menunjuk bayi kecil yang sedang menguap. Melihat Lin Tian menunjuk kucing di kepalanya itu, wajah Tetua Agung berubah menjadi sangat marah. Mana mungkin dia percaya dengan apa yang dikatakan Lin Tian? Mustahil seekor kucing yang telah membuat semua rencananya itu kacau. Mana mungkin hal semacam itu terjadi? Tentu saja dia juga tidak akan percaya dengan mudah, dari setiap perkataan Lin Tian. Bayi kecil, sepertinya mereka tidak percaya denganmu, ucap Lin Tian. Cuy, apa peduliku? Mereka juga tidak layak untuk aku landang, ucap bayi kecil dengan santai sambil menguap. Apa, kucing yang bisa berbicara? Seru semua orang dengan terkejut. Wajah semua orang terpana saat mendengar kalau kucing putih itu telah berbicara, dan bahkan Tetua Agung juga mulai menatap pemuda itu dengan serius. Hahaha, meski kalian telah berhasil mengetahui rencana kami, tapi sekarang 4 orang dari tingkat Dewa Surgawi, mereka sedang menuju ke rumah kalian dengan beberapa pasukanku. Dan tidak ada satupun di tempat kalian yang dapat menahan serangan mereka, ucap Dewa Kehancuran sambil tertawa. Sekarang dia tidak peduli lagi dengan apa yang terjadi dengan anak-anak yang mati, ataupun kegagalan rencananya saat ini. Tapi yang jelas, rencana utama mereka tetap akan berjalan, dan Lin Tian serta yang lain sudah pasti akan mati. Bagaimana sekarang? Tanya Lan Jingyi dengan gugup. Apakah kamu pernah melihat kembang api? Ucap Lin Tian dengan senyum lembut kepada Lan Jingyi. Lan Jingyi menggelengkan kepalanya, karena dia tidak mengerti apa yang dimaksud Lin Tian. Tentu aja Lin Tian juga menoleh ke 4 kepala keluarga lain, dan mereka juga membalas dengan menggelengkan kepala. Jiyah, kalian ini terlalu sibuk berlatih. Baiklah, aku akan memperlihatkan kembang api kepada kalian, ucap Lin Tian dengan tersenyum. Dia mengangkat tangannya, dan tiba-tiba pangeran keempat terbang dengan sendirinya. Di saat itu juga, wajah Dewa Kehancuran dan Tetua Agung mulai berubah. Apa yang terjadi? Ucap beberapa bawahan Dewa Kehancuran yang sedang bersiaga di pintu aula. Secara anehnya, tiba-tiba saja di langit banyak orang-orang bawahan Dewa Kehancuran yang terbang dengan sendirinya. Melihat hal itu, wajah Tetua Agung terlihat sangat jelek. Dia melemparkan energi pedang ke arah pangeran keempat, dan kemudian membunuhnya tepat di depan mata Dewa Kehancuran.
Tetua, kamu. Dewa kehancuran dengan marah menunjuk Tetua Agung. Apakah kamu bodoh? Anak itu juga akan meledekkan anakmu lagi. Jika tidak dibunuh, maka kita yang akan mati. Ucap Tetua Agung. Tetua Agung sepertinya memang berwawasan luas, tapi sayangnya meski dia mati sekalipun, kalian semua tidak akan dapat menghindar dari hal itu, ucap Lin Tian, lalu tangannya terkepal secara langsung. Tidak, teriak Tetua Agung dengan wajah jelek. Dan tiba-tiba saja, bang bang bang, serangkaian ledakan terdengar di seluruh kerajaan. Tentu saja ledakan itu berasal dari seluruh tubuh bawahan dari Dewa Kehancuran. Akibat dari semua ledakan itu, formasi yang telah disiapkan oleh mereka pun retak, dan hancur kemudian berkeping-keping di depan mata marah Tetua Agung. Krekek krekek krekek. Bang, kita bebas. Ucap para kepala keluarga dengan tidak percaya, tapi mereka memandang Lin Tian dengan mata penuh terima kasih. Tentu 4 kepala keluarga juga terlihat penuh senyum kepada Lin Tian sekarang, itu karena apa yang dia lakukan telah membuat mereka sangat mengagumi pemuda itu. Sial sial sial, aku pasti akan membunuhmu. Ucap Tetua Agung dengan marah. Dia segera mengeluarkan pedangnya, dan bersiap menyerang Lin Tian. Tapi Lin Tian hanya tersenyum, lalu perlahan-lahan rambutnya berubah menjadi seputih salju, dan matanya juga berubah seputih salju. Bang! Pedang elemen milik Lin Tian, itu segera menangkis pedang dari Tetua Agung di depan mata semua orang. Lalu 2 aura yang luar biasa menyelimuti seluruh tempat itu, kemudian wajah Lan Jingyi terlihat kaget tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Seorang dewa ilahi tingkat tinggi, tahap puncak, dan dapat dengan mudah menghalangi serangan seorang dewa surgawi tingkat rendah tahap puncak. Gumam Lan Jingyi. Pemuda ini, seru Lan dan sambil menatap Lin Tian dengan tidak percaya diri, dan dia hanya bisa menghela nafas saat melihat kekuatan Lin Tian itu. Kamu, hanya seorang dewa ilahi tingkat tinggi saja, berani sekali kamu melawanku. Ucap Tetua Agung. Kenapa tidak? Tanya Lin Tian yang masih tersenyum di balik topengnya. Bang bang bang. Lin Tian yang dalam wujud elemen es-nya, dia langsung bertarung dengan Tetua Agung. Sedangkan untuk Dewa Kehancuran, dia menatap 4 kepala keluarga dengan marah. Sialan, kalian akan mati juga, ucap Dewa Kehancuran. Saat itu juga, wajah keempat kepala keluarga terlihat sangat jelek. Aura yang mereka rasakan dari Dewa Kehancuran, itu sudah berada pada tingkat Dewa Surgawi tingkat rendah, dan ini bukanlah hal yang mudah bagi mereka. Kenapa? Kalian tidak dapat mempercayainya bukan? Aku baru saja maju beberapa hari yang lalu, dan sekarang kalian akan jadi bahan percobaanku, ucap Dewa Kehancuran. Sialan, ucap kepala keluarga Yan sambil menatap dengan marah Dewa Kehancuran. Hahaha, bunuh mereka semua. Ucap Dewa Kehancuran yang melihat wajah sedih dari keempat kepala keluarga itu. Siap, jawab para pasukan keluarga San dan Kerajaan Kehancuran, kemudian mereka langsung menyerang ke arah para kepala keluarga itu. Serang, ucap Landan, lalu banyak sosok muncul dan juga menyerang pasukan Dewa Kehancuran. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.